Pada awal tahun 1965, di suatu rapat, wajah Menteri Agama Saifuddin Zuhri pada saat itu menunjukkan rasa ketidakpuasan. Pernyataan Presiden Soekarno yang memberitahukan bahwa pemerintah berencana untuk membubarkan HMI sama sekali tidak bisa diterimanya. Ketika ditanya alasannya, Bung Karno menyebut HMI merupakan organisasi anti-revolusi. Kadar revolusinya sampai di mana, Pak? Tanya Saifuddin Zuhri. Seperti dikisahkan dalam buku Berangkat dari Pesantren. Ya, mereka suka bersikap aneh, tukang kritik, bersikap liberal, seolah-olah hendak mengembalikan adat kebarat-baratan dan lain-lain, jawab Soekarno. Saifuddin Zuhri lantas menolak tuduhan itu. Dia secara halus menyebut Presiden hanya akan jatuh kepada tindakan berlebihan jika membubarkan HMI. Soekarno menukasnya dan terjadilah perdebatan sengit. Kalau Bapak tetap hendak membubarkan HMI, artinya pertimbangan saya bertentangan dengan kewetan Bapak atau perasaan hati Bapak. Maka tugas saya sebagai pembantu Bapak cukuplah hanya sampai di sini, kata Saifuddin Zuhri kepada Soekarno. Dan Presiden Soekarno akhirnya pun terdiam. Lalu berkata, "Oh, jangan begitu, jangan berkata seperti itu. Saya tetap memerlukan saudara untuk membantu saya," timpalnya kemudian. Setelah perdebatan itu, mereka berdua kemudian terdiam lama. Kemudian Bung Karno berkata untuk memecahkan kesunyian, "Baiklah, HMI tidak saya bubarkan, tapi saya minta jaminan HMI akan menjadi organisasi yang progresif. Kau bersama Nasution, Ruslan Abdul Ghani, dan Syarif Tayyip harus membimbing HMI." Batalnya HMI oleh pembubaran HMI oleh pemerintah menjadikan organisasi yang berafiliasi dalam tubuh PKI berang. Aksi penggayangan HMI pun tetap berlanjut dengan pengerahan demonstrasi di berbagai daerah oleh Sentral Gerakan Mahasiswa Indonesia atau CGMI dan organisasi kiri sempalan dari PKI lainnya. Dapat dipahami jika situasi kemudian menjadi semakin panas. Generasi Muda Islam atau GEMUIS pada tanggal 13 September 1965 lantas mengadakan demonstrasi tandingan di Jalan Merdeka Barat dalam rangka solidaritas terhadap HMI. Di kampus UI Salemba terjadi kerusuhan. Seorang pemimpin mahasiswa yang dikenal pro PKI diturunkan secara paksa oleh aktivis HMI, pimpinan Fahmi Idris. Gara-garanya adalah sang pimpinan mahasiswa itu menyerukan aksi pengganyangan HMI di kampus UI. Puncak kekisruhan terjadi pada tanggal 29 September 1965. Malam hari, CGMI mengadakan rapat umum menuntut pembubaran HMI yang dihadiri oleh puluhan ribu anggota PKI di Istana Olahraga Senayan, Jakarta. Seperti diceritakan oleh Ganis Harsono dalam Cakrawala Politik Era Soekarno, kegiatan itu juga menghadirkan para tokoh, diantaranya adalah Presiden Soekarno, Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pendidikan Johannes Lemina, Menteri Penerangan Ahmadi, dan juga Ketua dari sisi PKI, DN Aidit. Sikap pemerintah awalnya akan disampaikan oleh Menteri Penerangan Ahmadi, namun begitu berdiri di depan mikrofon, teriakan bubarkan HMI dari puluhan ribu peserta rapat umum seolah tak mau berhenti. Karena tak berhasil menenangkan massa, Ahmadi merasa kesal lalu turun dari podium. Gagal menyampaikan pidato, lantas dilanjutkan oleh Lemina. Dengan berteriak sekeras-kerasnya, sang menteri berkata,
Pemerintah tidak mempunyai niat untuk membubarkan HMI. HMI adalah organisasi yang nasionalis, patriotik, dan loyal kepada pemerintah. Pemerintah banyak mendapatkan sokongan dari HMI dalam perjuangan melawan Nekol. Usai Lemina, tibalah giliran Presiden Soekarno. Seperti biasanya dengan suara mengguntur, si Bung berkata di hadapan lautan manusia yang ada di depannya, "Saudara-saudara, sebelum memulai pidato, saya ingin menyampaikan hal berikut ini. Saudara-saudara baru saja mendengar tentang kebijaksanaan pemerintah yang disampaikan oleh Pak Lemina mengenai kedudukan HMI. HMI tidak akan dibubarkan karena saudara-saudara telah mendengarkan kebijaksanaan pemerintah. Mungkin saudara-saudara ingin pula mengetahui sikap Ketua Partai Komunis Indonesia, Saudara Aidit. Dia hadir sekarang ini. Walaupun dia tidak tercantum dalam daftar yang akan berpidato malam ini, ada baiknya kalau kita mendengar bagaimana sikap sebelum saya melanjutkan dengan pidato. Setuju?" Massa menjawab ajakan Bung Karno dengan teriakan setuju. Saat dipanggil namanya, menurut Ganis, Aidit sendiri terlihat agak malas saat naik di atas podium. Namun akhirnya dia berpidato juga di hadapan para anggotanya. "Kalau pemerintah tidak akan membubarkan HMI, maka janganlah kalian berteriak-teriak menuntut pembubaran HMI. Lebih baik kalian bubarkan sendiri. Dan kalau kalian tidak mampu melakukannya, lebih baik kalian jangan pakai celana lagi, tapi tukar saja dengan sarung." Seterusnya pidato Aidit tidak terbendung, bukan hanya memprovokasi pembubaran HMI, dia memperingatkan kepada anggotanya tentang bahaya pemimpin-pemimpin palsu yang merampok uang rakyat dan memelihara istri hingga 4, 5, dan seterusnya. Jelas-jelas saja dia sudah menentang Presiden Soekarno dalam perang pidato itu. Soekarno sendiri berusaha untuk tampil elegan dan tidak terpancing oleh pidato Aidit. Sebelum meninggalkan Senayan, dengan lantang ia menegaskan bahwa tidak ada pembubaran HMI. Soal organisasi kontra-revolusioner, dia mengatakan sudah pasti soal itu akan ditangani oleh pemerintah. CJMI pun apabila ternyata kontra-revolusioner juga akan dibubarkan, kata Bung Karno. Ketegangan pun terus berlangsung hanya karena HMI. Hubungan Soekarno dan Aidit memburuk hingga terjadi gerakan 30 September 2 hari kemudian.